Masa aku basernya Rocky kan enggak. Ya nggak ada urus. Di bagian belakangan itu. Dulu dimai dulu ada gampang. Tadi bisa ngoceh lagi tuh. Dulu dimai dulu ada gampang. Tadi bisa ngoceh lagi tuh. Saya terangin dulu ya. Fungsi pertama buzzer adalah mengulik-ngulik pribadi orang. Doxing. Yes. Jadi kalau Anda kasih kritik dan Anda punya problem privat, hati-hati itu, buzzernya akan bongkar itu. Karena bertanya kok dia tahu. Karena buzzer ini ada buzzer yang mantan wartawan bodoh, kekurangan uang jadi buzzer itu. Ada mantan aktivis itu, mantan LSM sama jadi buzzer karena butuh uang itu. Ada buzzer yang dosennya ya standar-standar aja direkrut jadi buzzer. Jadi mereka punya pengetahuan tentang siapa si tokoh itu, rentetannya ada tuh. Karena dia dulu wartawan, karena dia dulu adalah LSM, karena dulu dia adalah akademisi. Jadi mereka punya data itu dan bersembunyi di dalam akun-akun anonim. Anonim, oke. Buzzer sekarang sedang nonton juga? Oh, pasti lebih banyak yang nonton ini. Saya pasti selalu merasa begitu, karena itu saya hina-hina aja mereka di sini sekarang kan, karena saya tahu mereka lagi nonton. Berarti itu salah sendiri. Beberapa hari ini kita siap-siap lah menerima berita baru ya. Itu artinya bagus juga kalau mulai ada kan pembuktian bahwa nanti Abdul Somad, Rocky Gerung bakal dibully setelah ini. Itu membuktikan buzzer lagi nonton, bagus juga. Rintihan putus asa Rocky Gerung ditulis oleh Panjat di siwet.com. Ternyata selama ini Rocky Gerung memendam sebuah impian yang sangat luar biasa. Diam-diam di balik sepak terjangnya nan super aktif di kubu Capres Prabowo Sandi, dia agaknya mengharapkan sebuah imbalan apabila pasangan Capres bernomor urut 2 itu menang pada Pilpres 2019 yang lalu. Jadi menteri, itu pasti yang dia idamkan apabila pasangan yang dia dukung habis-habisan tersebut melenggang masuk istana. Sah dan wajar saja keinginan seperti itu, namun sayang dia belum beruntung. Semoga di tahun 2024 dia bisa menempatkan diri dengan jitu, sehingga capres yang menang nanti menyertakan dia di dalam kabinet. Soal ambisi terpendamnya itu terkuak oleh pengakuannya sendiri dalam sebuah diskusi online atau webinar bertajuk Reshuffle, Siapa Layak Diganti dan Menggantikan. Acara pada Sabtu 4 Juli 2020 itu guna merespon video Presiden Joko Widodo yang marah-marah terhadap para menteri yang dianggap lamban bertindak di tengah COVID-19 ini. Sontak isu reshuffle pun merebak, terlebih karena kepala negara mengatakan tidak segan-segan melakukan reshuffle, mengganti menteri atau bahkan membubarkan lembaga yang tidak bisa bekerja secara luar biasa atau extraordinary. Presiden memarahi para menteri, publik pun geger. Beberapa pihak mungkin langsung ngiler kursi menteri yang bakal direposisi. Sejumlah orang berusaha mencuri perhatian Jokowi, seperti Rizal Ramli yang langsung memberikan komentarnya soal jabatan menteri yang disebutnya berupa hadiah. Siapa tahu Jokowi kepincut lagi padanya dan menjadikan dia jadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Yang juga patut dikasihani adalah Mumtaz Rais, yang tak lain dan tak bukan adalah putra Amin Rais.
Ketika Pak Rais menyindir bahwa sikap marah Jokowi terhadap anggota kabinetnya itu hanya sandiwara, anaknya, si Mumtaz, justru tidak keberatan apabila dirinya diangkat menteri oleh Jokowi. Konon yang menyodorkan namanya itu adalah Partai Amanat Nasional atau PAN, di mana Putra Amin Rais itu menjabat Ketua DPP PAN Bidang Pengembangan Organisasi dan Keanggotaan atau POK. Artinya, anak muda ini memang bukan orang sembarangan. Kalau memang Tuhan punya jalan lain, ya saya siap, harus siap karena panggilan negeri, kata Mumtaz saat dihubungi Detik.com Kamis 2 Juli 2020 seputar isu penyodoran namanya sebagai calon menteri oleh partai. Hatinya berbunga-bunga, pasti membayangkan dirinya mengenakan pin menteri di baju safarinya. Isu reshuffle menteri dengan jeli digarap oleh penyelenggara diskusi online dengan menyelenggarakan webinar dan menjadikan Rocky Gerung sebagai salah satu narasumber. Dan ketika moderator diskusi menanyakan kesiapan Rocky jika ditawari jabatan menteri oleh Jokowi, tanpa malu-malu sosok yang dijuluki khalayak si dungu ini menjawab tandas, "Saya mau." Jabatan yang dia dambakan adalah Menteri Hukum dan HAM atau Menkumham. Keinginan ini menjadi relevan sebab Menkumham Yasona Lawli santer diisukan sebagai anggota kabinet yang paling berpeluang dilepas. Pasalnya publik menilai menteri yang satu ini melakukan sejumlah kebijakan yang kontroversial terkait kebijakan asimilasi terhadap 30.000 narapidana di tengah pandemi COVID-19. Dan disinilah gokilnya Rocky Gerung, sebab mengajukan syarat yang sulit dipahami, yakni sebagai Menkumham dia harus memiliki hak diskresi mengeluarkan undang-undang untuk pembubaran kabinet. Jadi sebagai Menkumham, saya akan ambil keputusan pertama membubarkan kabinet. Orang kok bisa mengajukan syarat seperti ini? Sebab dalam pemahaman publik selama ini, bukankah Presiden sebagai kepala negara yang punya hak prerogatif mengangkat menteri dan menggantinya sewaktu-waktu apabila dinilai tidak sesuai ekspektasi? Atau apakah memang ada aturan seperti itu, di mana seorang menteri punya wewenang membubarkan kabinet? Kalau seorang menteri bisa membubarkan kabinet, lalu presiden itu apa? Wah, jika memang ada undang-undang atau ketentuan semacam itu, kita harus berterima kasih kepada Rocky Gerung karena dia telah berjasa menambahkan sebuah wawasan atau pemahaman kepada kita. Tapi, kalaupun memang ada ketentuan seperti itu, Menkumham bisa membubarkan kabinet. Presiden mana yang bersedia memberikan hak diskresi itu kepada menterinya? Maka dapat ditebak bahwa Rocky memang tahu diri tidak akan pernah diberikan jabatan, apalagi menjadi menteri oleh Jokowi. Kecuali mungkin jika Rocky Gerung bersedia diangkat menjadi menteri urusan kaum wanita, menu KW. Tetapi itulah Rocky Gerung yang dalam kondisi di awang-awang pun masih sok jual laga. Dia menyatakan bersedia menerima tawaran menjadi menteri, tetapi dengan syarat yang bahkan tidak ada dalam daftar. Itu artinya Rocky Gerung sadar bahwa dirinya memang sangat tidak punya kapasitas dan kapabilitas untuk menjadi menteri di Kabinet Indonesia Kerja. Lagi pula kalau sampai orang semacam Rocky Gerung ditawari jabatan menteri oleh Jokowi, publik pasti akan bertanya-tanya dengan wajah frustasi. Memangnya di negara ini tidak ada lagi orang sehingga yang macam ini pun masuk ke dalam kabinet? Tapi Rocky ini memang kadang cerdas. Untuk mengantisipasi rasa penasaran dan ekspektasi para simpatisannya, dia langsung memberikan sebuah syarat berat apabila Jokowi berhasrat memanggilnya ke istana. Sebuah syarat yang tidak mungkin digubris oleh Jokowi. Sama mustahilnya si Rocky Gerung ditawari kursi kabinet. Maka kita simpulkan saja bahwa persyaratan yang tidak masuk akal itu hanyalah rintihan putus asa seorang Rocky Gerung yang merasa dirinya tidak bakal dilirik jadi menteri. Tapi pihak-pihak yang ngiler jadi menteri mungkin akan patah hati dan kecewa. Sebab Menteri Sekretaris Negara Pratikno baru-baru ini menegaskan bahwa reshuffle belum diperlukan. Sebab pasca marahnya Presiden, para menteri langsung siuman dan tancap gas bekerja dengan luar biasa.